Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Denia Handoko. Di video kali ini saya akan melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya kepada saya, yaitu untuk mewawancarai salah satu narasumber yang ada di manapun, yaitu tentang narasumber yang mengetahui tentang Islam lah, gitu ya. Di sini saya sudah bersama beliau, yaitu narasumber yang akan saya mewawancarai sedikit tentang konsep atau yang tugas yang diberikan oleh dosen saya ini, yaitu dengan Bang Irfan Setiawan. Gimana kabarnya Bang Irfan Setiawan? Alhamdulillah saat ini masih dalam keadaan sehat. Ya. Alhamdulillah. Ya, itu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Gimana Bang acara di masjidnya, organisasinya apakah masih lancar untuk anak-anak ini remaja masjidnya? Oh, untuk kegiatan mungkin sekarang lebih ditekankan buat perbanyak kawasan di rumah untuk setiap anggota, jadi nggak terlalu sering kan untuk kumpul ya, untuk rapat ataupun dalam bentuk taklim itu udah jarang. Sekarang kalau udah ada media online, jadi lebih daring ya. Apalagi di situasi seperti ini ya. Benar banget ya. Kita harus mematuhi protokol pemerintah yang diberikan ya, untuk Indonesia kan, agar Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sehat. Dan semoga corona ini cepat selesai ya. Baik Bang, tidak lama-lama kita di sini akan ini Bang. Di sini saya kan diberikan tugas ini Bang, tentang sedikit mengulik ilmu, yaitu paradigma Islam dan ilmu pengetahuan. Di sini saya minta penjelasan dari Abang, bagaimana tentang paradigma Islam dan ilmu pengetahuan ini Bang. Menurut Abang tuh bagaimana Bang? Biar saya pun mendapatkan ilmunya dan para pemirsa juga mendapatkan ilmunya. Nah, sebelum saya jawabnya, saya mohon maaf apabila jawaban yang saya utarakan tidak memuaskan antum, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Masih dalam tahap belajar. Kita kan sama-sama belajar di sini Bang ya. Jadi saya ingin menjelaskan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya lihat, apa yang sudah saya dengar dari guru-guru saya di rumah, di kampus, di kehidupan. Ya, alam bertambah menjadi guru, itu istilah orang Minang. Ya, guru, ya, semua jadi guru, karena semua tempat adalah sekolah. Ya begitu tanpa paradigma ya. Iya Bang. Ya, paradigma Islam paradigma itu istilah dari mana saya kurang tahu paradigma. Yang jelas paradigma itu yang saya pahami itu adalah pandangan. Setiap orang punya pandangan, cara memandangnya itu berbeda-beda. Bukan dengan cara pandang fisiknya, kayak si Anu cara memandangnya gini kan, ada lirik-lirikan mata, itu beda, itu secara fisikal. Kan pandangan ini adalah pandangan masalah mindset pikiran. Mindset. Nah, ada orang yang punya mindsetnya itu lebih ke arah yang materialisme. Nah, itu orang-orang barat biasanya. Dan kita sebagai muslim itu seperti apa? Kita itu sebagai muslim punya pegangan, yaitu Al-Quran. Al-Quran mungkin kita hanya jadikan sebagai ya bacaan untuk rutinitas, mengisi waktu luang, atau membaca pada saat bulan Ramadan, atau sebagai pajangan. Padahal Al-Quran itu adalah sumber ilmu di sana. Ya, jadi untuk mengambil bagaimana paradigma ilmu itu dari Al-Quran. Ya, Al-Quran sendiri itu udah banyak macam-macam ilmu di sana. Ilmu pengobatan, ilmu kedokteran ya, ilmu pengobatan, ada ilmu hukum, ilmu apa lagi itu tentang sejarah, banyak loh, sejarah dan lain sebagainya. Berarti di situ udah sangat lengkap Bang. Sudah terangkum di kitab tersebut Bang. Tapi ya itu garis bawahi, jangan anggap ya kita pengen semua yang pengen kita tahu itu ada dalam Al-Quran. Saya itu Al-Quran itu hanya memberikan tunjuk itu. Setelah itu pemantik. Nah, jadi kita Al-Quran sudah menerangkan, kita harus mencari makanya ada hadis. Iya benar. Makanya ada hadis. Dan mengamalkan gitu Bang. Iya benar banget. Contohnya ketika kita melihat tentang ayat tentang sains
sains ya. Nah, Saya pernah jadi dengar kita tentang kenapa sains. kalau kita melihat atau ayat tentang sains, bukan berarti kita jangan semua pertanyaan saya di kampus itu selama saya kuliah jangan di sini pada ada, malah kita menganggap Al-Quran ini bohong, katanya lengkap. Enggak lengkap. Al-Quran bukan ya kitab apa buku-buku yang seperti perpustakaan itu. Ya, Al-Quran ada sumber ya mantiknya lah. Nah, sedangkan untuk yang apa tadi, ilmu pengetahuan ya. Benar. Nah, Allah dalam Al-Quran itu banyak memuliakan orang-orang yang berilmu. Ya, mereka lebih beberapa derajat. Berapa derajat ya? Seperti di zaman Nabi Sulaiman, ketika Ratu Bilqis datang berkunjung, ya berusukan ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ingat ceritanya nggak? Belum tuh bang, kayak pernah dengar cuman belum lebih jelas. Mungkin abang bisa menjelaskan. Nah, insya Allah saya jelaskan ya mulai. Paling nggak selengkap. Ya, usap yang lupa. Iya, yang penting kita kan bermanfaat bang. Nah, Di tema kali ini kita harus bermanfaat. waktu itu kan Nabi Sulaiman didatangi oleh Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah, karena sebelumnya burung tersebut memberitahukan bahwa ada sebuah kerajaan yang makmur tapi menyembah selain Allah. Nah, mengabarkan hingga akhirnya Nabi Sulaiman menulis surat untuk mengajak beriman kepada Allah. Hingga akhirnya terjadilah keinginan Ratu Bilqis untuk datang ke istananya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ingin memperlihatkan tentang ilmu itu sendiri, yaitu ketika bagaimana caranya singgah sana dan megah di kerajaan Ratu Bilqis itu agar bisa serupa atau bisa dipindahkan menurut riwayat lain itu dipindahkan. Maka dizukanlah Jin Ifrit mengusulkan diri, wahai Nabi yang mulia, aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Nah, berarti ya sudah berarti masih duduk mau bangkit ya. Datang Ratu Bilqis baru udah datang. Nah itu ya, bagi mereka yang baru cepat juga. Upaya ada seorang ahli ilmu ini tidak disebutkan namanya. Nah, tapi Allah muliakan dalam Al-Quran dalam kisah ini. Nah, apa? Berarti Allah sudah memuliakan seorang yang berilmu walaupun tidak disebutkan namanya. Dengan cara apa? Ahli ilmu ini mengusulkan dirinya bahwa dia bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu sampai ke istana Nabi Sulaiman sekejap mata. Nah, biasa kan? Saat hadis Rasulullah juga banyak gitu ya, tentang orang-orang yang berilmu. Nah, pasti seperti itu. Nah, jadi gini bang, jadi yang bisa kita ambil dari paradigma ini atau ilmu yang bermanfaat kita tuh apa gitu bang? Yang kita ambil dari kutipan yang tadi kamu jelaskan kan? Oh, sudah jelas ilmu itu bisa menentukan suatu jalannya peradaban. Ya benar. Ya kan? Seperti Nabi Sulaiman tadi. Nah, tentunya Islam sendiri juga sebenarnya dengan ilmu. Mungkin dengan tahayul, pasti dengan ilmu. Benar. Ya, ada lagi? Ini bang, ada yang pertanyaan kedua. Ini kan 3 pertanyaan nih bang. Jadinya yang kedua ini saya mau nanyakan nih kayak bang. Di Islam ini kan disiplin ilmu itu sangat penting. Benar? Abang bisa jelaskan nggak sepenting apa disiplin waktu terhadap Islam ini gitu? Kita menerapkan bagaimana mau memanfaatkan waktu-waktu itu biar kita tuh menjadi orang yang bermanfaat lah, tidak sia-sia lah gitu kan hidup kita. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat di sekitar kita, banyak orang kita di negeri kita ini orang Muslim mayoritas yang terbesar di dunia, tetapi banyak di luar sana negara yang tidak bukan mayoritas atau bahkan minim sekali orang yang beragama Islam, tetapi di sana banyak Muslimnya. Contohnya bagaimana orang-orang atau orang di barat itu mereka disiplin ilmu, disiplin waktu, disiplin waktunya sangat tinggi, beda dengan kita. Nah, ini jadi PR kita ya, untuk saya sendiri dan juga disiplin ilmu itu penting, disiplin waktu itu penting. Mengenai waktu sendiri kan ada Al-Quran, ada surat Al-Asri ya, artinya kan demi masa, dan masa itu waktu. Nah,
Karena hadis Nabi ada juga tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, pernah dengar? Wah, apa itu bang? Saya belum pernah mendengar nih bang. Pernah dengar? Serius? Bener bang, bener. Ada apa aja apa itu kok? Pura-pura. Abang bisa jawab sih. Oke, sakit. Jadi jelaskan bang yang dari Oke. mana nih bang? Oke, 5 perkara ya, 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama itu adalah muda sebelum tuamu. Semudah? Muda sebelum tuamu. Ya, masih muda kan? Masih bang, masih. Manfaatkan itu. Siap bang, siap. Oke. Sehat Sehat sebelum tuamu. sakitmu. Sakitmu. Tadi muda sebelum tuamu dan sehat sebelum sakitmu. Kaya sebelum miskinmu. Udah kaya belum? Belum bang, Siapa kaya hati? Alhamdulillah. Hati apa? Kaya hati, Terus kaya kaya rezeki. apa? Kaya sebelum Doain bang, doain. jadi saya juga. Ya, saya siap. Ya, kaya sebelum miskinmu. Yang ke berapa tadi bang? Jadi yang 3 itu. 3 ya. Ya, yang keempat itu sehat. Sehat dulu ya. Pertama tadi muda, sehat, kaya, lapang. Ya, lapang sebelum sempitmu. Sebelumnya bukan lapang yang besar gitu, maksudnya waktu luang. Nah, tadi itu waktu luang. Orang kita banyak sia-siain waktu. Nah, jadi kita harus manfaatkan. Setiap muslim itu harus sibuk waktunya dengan apa? Berbagai kegiatan yang positif. Ya, kita boleh untuk sekedar hafal, boleh, tapi jangan terlalu sampai kita lupa waktu, lupa makan, bahkan sampai lupa sholat. Ya kan? Boleh kita main game, misalkan kita yang main gamenya, bukan game yang main kita. Benar. Nah, ngerti Ini ya? kebanyakan kalangan sekarang ini Nah. banyak anak-anak muda sekarang nih yang hobi bermain game gitu. Katanya main game, bukan main kita yang main game, malah game yang main kita. Buktinya apa? Makan lupa, mandi lupa, sholat lupa. Ya. Terakhir adalah terangkum semua itu adalah hidup sebelum matimu. Manfaatkan itu. Hidup sebelum matinya ya. Selain tentang mengenai waktu, Rasulullah juga tidak suka untuk menunda-nunda waktu, menunda-nunda pekerjaan. Kita tidak boleh menunda pekerjaan. Jika satu pekerjaan ya tunda, maka kita tunda ke pekerjaan yang lain. Ya tunda membuat tugas, ya tertundalah pekerjaan yang lain. Seperti saya gitu bang, sebagai mahasiswa kan. Iya. Saya juga sering- mahasiswa. Iya. Pernah jadi Kita mahasiswa. sering itu kan kalau sebagai mahasiswa ini kan kita Iya. sering menunda, udah terakhir Kan kita baru udah dikerjain. Ya. Saya juga gitu juga. Iya. Ya. Tapi ya itu kan saya juga punya kesibukan lain juga. Ya. Jadi sering juga lah lihat tugas. Tapi saya pengen setiap hari saya itu buat kegiatan yang bermanfaat. Amin. Itu juga seperti itu. Anda kerja ya? Saya sekarang kerja bang. Saya kerja, saya pagi kerja, malam kuliah. Berarti nggak ada Pagi kerja, sia-sia, malam Bang? kuliah. Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Itu sudah kuliah langsung tidur nggak? Buat tugas dulu bang, selesai buat tugas baru nanti kita tidur. Pulang dulu. Ya pulang dulu bang. Pulang dulu. Pulang dulu. Ya. Ini manfaatkan waktu itu dengan Siap, sebaik-baik mungkin. Nah, ada lagi? Dah ini bang, ada yang terakhir bang. Itu kan kita kan sudah tadi yang pertama kan paradigma nih. Yang kedua tuh disiplin waktu ya. Disiplin waktu, terus kita tuh pasti berkaitan dengan etika. Nah tadi kan kita nih bang, ini yang terakhir nih bang. Nah, saya bertanya kepada abang ya kan. Ini terakhir Iya, yang pertama. ya. Tadi kan pertama paradigma dan yang kedua tuh disiplin waktu ya kan. Dan sekarang kalau disiplin waktu ini pasti kita berkaitan dengan etika. Iya. Nah, mungkin aku bisa jelasin etika seperti apa di dalam norma Islam gitu. Oh itu ya Norma Bali ya, kita coba. ilmunya gitu kan. Saya coba pengen menegaskan ya, kita jangan lupa kita sebagai muslim punya istilah sendiri. Etika ini istilah filsafat. Kita punya istilah itu nama akhlak. Sama dengan etika. Cuma istilah akhlak lebih dulu muncul daripada etika. Benar. Akhlak kita sebagai muslim mengenai ilmu pengetahuan itu adalah pergunakan ilmu itu sebaik mungkin. Ya kan? Orang yang udah paham ilmu komputer mengenai informatika, pergunakan sebaik-baiknya. Ya. Mengembangkan wawasan masyarakat misalnya. Kan yang buta-buta dengan teknologi. Nih kayak seperti saya nih bang, saya kan ini jurusan saya ilmu komunikasi bang. Komunikasi. Apalagi itu masuk dengan kategori kayak etika, disiplin waktu, itu pasti saya pakai tuh bang. Itu gimana tuh bang? Oh ya,
Saya juga mengatur mengenai adab ya, adab mengenai interaksi dengan manusia, berinteraksi, komunikasi, berkata yang baik, ya kan, berkata yang baik. Kata yang baik. Jika tidak bisa, lebih baik diam. Nah, itu Islam juga memandang itu. Ya, jadi tidak boleh mengucapkan kata-kata yang sia-sia, ya, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Maka saya pernah mendengar ketika seorang ustadz itu sedang jadi juri dia memperkenalkan ustadznya. Di sebelah kanan saya Ustadz Rahman, dan saya ada di sebelah kanannya Ustadz Malik. Nah, dia nggak bilang apa di sebelah kiri saya. Ya, kiri ini istilah yang jelek kan. Ya, benar. Jadi sebelah kanan, dan saya ada di sebelah kanannya Ustadz Malik. Nah, begitu. Contoh yang sangat sederhana sebetulnya itu. Tapi itu bermakna. Kita jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, itu kan ilmu komunikasi. Ya, benar banget. Gunakan lah dengan yang baik. Untuk biasanya kan ilmu komunikasi ini jadi motivator ya. Ya, amin bang. Gitu ya biasanya. Ya, Prospeknya motivator, sebagai MC, ya, MC. yang berguna lah bang. Ya. Yang penting kita berguna kan. Gitu. Pasti. Nah, bermanfaat ya, itu khairun-nas nomor satu. tanfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Amin. Ya. Atau mungkin itu aja bang yang saya tahu. Terima kasih nih bang, abang sudah memberikan pengetahuannya atau wawasannya kepada kami kan. Saya sangat bermanfaat kepada saya kan. Mungkin ada yang harus saya perbaiki dalam tadi, kayak seperti disiplin waktu itu pasti saya harus perbaiki, dan etika saya. Ya. Mungkin saja bang. Terima kasih bang. Baik pemirsa, mungkin segitu saja video dari saya untuk melengkapi tugas 3 saya. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan kepada pemirsa semua. Baik demikian video yang saya liput wawancara kepada Bang Irfan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.